Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua, salam sejahtera bagi kita semua. Kemudian yang kami hormati Ketua Umum HMI Komisariat Tarbiyah Sunan Ampel, para peserta workshop kepenulisan esai, juga narasumber Kanda Andre yang kami hormati dan berbahagia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Kemudian di sini saya akan membacakan tata tertib dan panduan teknis dan juga tata tertib dari kegiatan workshop kepenulisan esai ini. Yang pertama pasti ini ya, untuk teman-teman sebentar. Untuk teman-teman agar menjaga koneksi internetnya. Yang kemudian untuk merename, untuk nama-nama yang belum di-rename, silahkan untuk di-rename. Kemudian peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan berlangsung. Kemudian yang keenam, ketika kegiatan berlangsung, peserta dapat bertanya kepada pemateri dengan memanfaatkan kotak chat box Zoom dengan format nama _ pertanyaan atau bisa langsung bertanya melalui moderator. Kemudian sesi pertanyaan dapat dilanjutkan di dalam grup WhatsApp bila mana waktu tidak mencukupi. Kemudian yang ketujuh, tema dalam pembuatan karya esai ini setelah kegiatan Zoom meeting ini adalah bebas dan tidak ada ketentuan untuk temanya. Kemudian yang kedelapan, batas pengumpulan karya esai terakhir pada tanggal 8 Mei 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Karya esai ini dikirimkan melalui email hmi.komisariat-tarbiyah-sa@gmail.com dengan subjek karya esai. Yang kesembilan, sertifikat bernama akan dikirimkan paling lambat H+7 dari pelaksanaan kegiatan ini melalui grup WhatsApp. Para peserta diharapkan menghubungi panitia dengan mengirimkan bukti screenshot kehadiran di Zoom meeting beserta identitas dengan format nama _fakultas _prodi _semester _universitas, atau ada teman-teman yang dari umum bisa menuliskan nama _umum. Terima kasih, hormat kami panitia workshop kepenulisan esai. Untuk selanjutnya di sini saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber yaitu Kanda Andre. Apakah sudah keluar ya screen-nya? Narasumber Muhammad Andre Bahtiar Hasibuan. Kanda Andre ini lahir di Surabaya dan beliau menyukai tantangan dan hal baru, menyukai membaca, menulis, serta mengamati kebijakan publik. Kemudian beliau sangat menyukai orang-orang baru, bertemu orang baru, kemudian menyukai kehidupan yang bebas dan merdeka. Beliau telah mengikuti pelatihan-pelatihan yaitu diantaranya Serikat Jurnalis untuk Keberagaman pada tahun 2017, kemudian Intermediate Training LAPMI cabang Ciputat pada tahun 2018, kemudian Diklat Kepenulisan dan Presisi Media tirto.id pada tahun 2018, kemudian Kalabahu Lembaga Bantuan Hukum Surabaya pada tahun 2019, kemudian Peace Train Indonesia pada tahun 2021. Kemudian pengalaman magang dan kerja beliau, yang pertama magang di Koran Jawa Pos sebagai reporter Metropolis pada rentang waktu September hingga Oktober 2019. Kemudian yang kedua nawacita.co sebagai reporter pada rentang waktu Januari hingga Agustus 2020. Kemudian yang ketiga beliau magang di Harian This Way sebagai reporter pada rentang waktu Agustus 2020 hingga sekarang.
Pengalaman organisasi beliau yang pertama, Lembaga Pers Mahasiswa atau Mahasiswa Solidaritas pada tahun 2019 sebagai pemimpin redaksi. Kemudian Himpunan Mahasiswa Islam pada tahun 2019 sebagai Ketua Bidang Kewirausahaan Pengembangan Profesi. Kemudian yang terakhir Ikatan Kader Penyuluhan Anti Narkoba atau IKPAN pada tahun 2016 hingga 2018 sebagai anggota pemberdayaan. Penghargaan beliau yang pertama sebagai mahasiswa berprestasi FISIP bidang akademik pada tahun 2018. Yang kedua, penerima beasiswa Bank Indonesia pada tahun 2019 hingga 2020. Yang ketiga, juara 1 lomba esai di UPI Bandung pada tahun 2019. Yang keempat, lulusan terbaik nomor 1 program studi sosiologi UINSA pada tahun 2020. Beliau memiliki tulisan di media yang pertama pada mojok.co, yaitu Balada Anak Teknik pada tahun 2017, kemudian kotakata.id, yang tulisannya berjudul Generasi Milenial dalam Literasi pada tahun 2018, kemudian di Opini Jawa Pos, dengan judul Alexander the Great dalam Politik Indonesia pada kurun waktu 3 Agustus 2018. Berikut ini ada kontak yang mungkin teman-teman semua ingin menulis, kontak beliau, dan akun email, juga alamat beliau sekarang ada di Wiyung, Surabaya. Untuk selanjutnya, saya selaku moderator akan memberikan waktu kepada pemateri untuk memaparkan materinya selama 70 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Anda, Andre. Halo, kedengaran ya? Kedengaran nggak? Ya, Kak. Oh ya. Ya, aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Andre. Di sini sebenarnya saya di harian Diswe itu bukan magang ya, tapi kerja di situ. Dikoreksi sedikit tadi. Terus di CV saya juga ada yang terlewat juga, salah satunya kontributor esai juga yang sudah dibukukan, cuman saya lupa menulis di situ. Hari ini saya diminta sama teman-teman Komisariat Tarbiyah untuk memberikan materi sebenarnya tentang esai. Cuman kalau saya sendiri itu kalau berbicara esai ya secara definisi ya gitu-gitu aja. Cuman mungkin saya memberikan alternatif lain yang dari moderator mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Slide yang tadi aku kirim. Jadi sebelum itu, kenapa sih teman-teman itu kok perlu belajar esai kayak gitu? Pengalaman saya selama kuliah, saya itu sangat suka memang di kepenulisan, walaupun tulisan saya sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Cuman menariknya, kenapa kok saya suka dengan itu, kepenulisan, karena dulu itu waktu semester 2 saya pernah nulis esai dan manfaatnya ternyata banyak. Itu gebrakan pertama saya semester 2, saya dapat pelatihan ke Medan. Saya ini orangnya itu suka jalan-jalan sebenarnya, tapi saya nggak suka mengeluarkan uang ya untuk jalan-jalan itu sendiri. Jadi saya berusaha bagaimana caranya bisa jalan-jalan tapi tanpa mengeluarkan uang. Nah, waktu semester 2 itu ada pelatihan kepenulisan dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman. Ini lembaga yang sebenarnya itu nasional, cuman pendanaannya itu secara internasional dari Partai Liberal Jerman. Nah, waktu itu ada oprek itu, penulisan, dan kita diwajibkan untuk menulis esai. Nah, waktu itu pesertanya hanya diberi kuota sekitaran 20. Nah, yang ikut itu 100 lebih, seingat saya itu. Nah, alhamdulillah saya salah satu yang terpilih ketika itu.
Nah, ternyata saya juga kaget. Saya pikir itu cuma pelatihan dan saya harus membayar untuk ke sana. Ternyata enggak, dibiayai penuh. Mulai dari tiket pesawat sampai hotel dan lain sebagainya di sana. Nah, mulai dari situ saya berpikir, oh ternyata nulis itu banyak untungnya juga. Terus habis itu saya nyoba pelatihan juga di LAPMI Ciputat. Kebetulan juga nulis esai dan lolos lagi. Nah, akhirnya saya jalan-jalan di Ciputat itu sekitaran Depok, Jakarta sana itu. Ya, saya jalan-jalan lagi dengan gratis. Lalu saya kan orangnya punya target juga dalam kepenulisan. Kalau udah bisa pelatihan-pelatihan, berikutnya saya juga harus bisa nembus media. Nah, waktu itu yang media yang lagi terkenal itu Mojok.co. Itu esainya esai populer. Nah, Mojok.co itu juga memberikan ruang untuk mahasiswa maupun penulis umum untuk mengekspresikan tulisan-tulisannya. Nah, tapi tetap diseleksi sama mereka. Kebetulan lagi lolos lagi. Waktu itu lumayan esai untuk tulisan 600 kata dibayar 300.000. Nah, itu kan saya semakin tertarik kan. Oh, ternyata nulis esai ini bisa menghasilkan uang juga tuh. Nah, habis itu saya nyoba nulis lagi di Jawa Pos. Waktu itu iseng-iseng aja, cuman bukan esai, opini. Ternyata tembus juga. Waktu itu dibayar sama Jawa Pos lumayan, sekitar 800 ribuan. Tapi waktu itu kena potong pajak jadi berapa gitu. Pokoknya masih 700 sekian lah. Nah, habis itu saya pernah juga yang di Kalabahu, LBH Surabaya itu juga sama, tentang kepenulisan. Nah, lagi-lagi lolos juga, waktu itu pelatihannya di Malang. Jadi pengalaman saya itu banyak menulis karena pertama faktor ekonomi, yang kedua itu pengen jalan-jalan gratis. Nah, di situ motivasi saya kenapa saya ingin menulis seperti itu. Nah, kalau esai sendiri, sebenarnya saya itu mengatakan esai kalau dibilang karya tulis ilmiah itu ya nggak bisa juga ya dikatakan karya tulis ilmiah, karena esai ini kan sebuah bahasanya tulisan coba-coba kalau menurut saya. Atau kalau katanya Muhyiddin M. Dahlan itu bilangnya esai adalah gaya penulisan yang bukan-bukan. Mungkin bisa di slide berikutnya, Mbak Moderator. Jadi kalau ya slide berikutnya. Nah, sebelumnya. Nah, apa itu esai? Ini aku ambil referensinya dari bukunya Muhyiddin M. Dahlan. Judulnya Inilah Esai. Jadi ini definisi esai menurut Muhyiddin M. Dahlan. Muhyiddin M. Dahlan ini setahu saya dulu juga kader HMI yang kalau nggak salah di Jogja. Dia pernah menulis buku itu yang saya suka itu Tuhan Izinkan Saya Menjadi Pelacur. Itu bukunya menarik sekali. Dia sudah menulis ratusan esai dan saya banyak belajar tulisan-tulisannya beliau dari literatur, baik buku maupun internet. Nah, kalau menurutnya Muhyiddin M. Dahlan sendiri, esai itu adalah gaya penulisan yang bukan-bukan. Maksudnya bukan-bukan itu apa? Esai sendiri itu memang harus esai sendiri itu bukan karya ilmiah, bukan murni karya tulis ilmiah, tapi juga bukan murni sebuah puisi, tetapi dia harus ada puitiknya. Terus esai itu harus bercerita, tapi dia bukan cerpen. Nah, makanya si Muhyiddin M. Dahlan itu mengatakan esai adalah gaya penulisan yang bukan-bukan. Nah, lalu kenapa kok di beberapa seperti kepenulisan pamflet-pamflet gitu ya, pamflet-pamflet lomba gitu, kenapa kok tulisannya esai ilmiah kayak gitu? Loh, tadi katanya bukan ilmiah. Ya sebenarnya dikatakan ilmiah ya tidak, tapi dikatakan fiksi juga tidak gitu. Makanya dia itu dikatakan esai adalah gaya penulisan yang bukan-bukan. Jadi bukan ilmiah, bukan cerpen, bukan sastra, tapi mereka mengandung sastra, yang mengandung cerita. Nah, itu kenapa kok dikatakan bukan-bukan. Lalu batasannya apa sih esai itu? Esai apakah bisa dibatasi dengan kata-kata, dengan pembatasan kata, misalnya berapa halaman dan lain sebagainya? Ya enggak juga, tergantung dari setiap lomba yang setahu saya ya, itu ada esai yang diminta berapa
berapa ribu kata. Ada juga di media yang cuman 600 kata kayak di mojok.co. Ada juga di Jawa Pos cuman 600 sampai 800 kata. Nah, jadi kan pakemnya esai sendiri itu nggak ada yang jelas gitu loh. Nah, itu kenapa saya juga sepakat dengan perkataan esai adalah gaya penulisan yang bukan-bukan. Karena dia tidak punya pakem yang khusus seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya katakan, esai itu merupakan cerminan atau meditasi pengungkapan gagasan. Yang terpenting dari esai itu adalah gagasan dari si penulis sendiri dan diusahakan bahasanya bahasa yang lentur. Beda dengan karya tulis ilmiah yang kayak skripsi gitu ya. Bahasanya cenderung kaku untuk skripsi yang bukan sastra ya. Skripsi yang lainnya, jurusan lainnya misalnya kayak eh, kedokteran, sosiologi, kimia dan lain sebagainya itu mungkin bahasanya bahasa yang kaku gitu. Nah, sedangkan di esai itu bahasa kaku itu jadi kurang menarik kayak gitu. Nah, ini yang tadi yang saya katakan esai bukan puisi tapi harus ada nuansa puitika. Ya, harus ada nuansa-nuansa sastranya. Terus bukan juga naskah drama tapi harus bisa bercerita. Nah, ini yang membuat esai itu menarik untuk dipelajari seperti itu. Mungkin next Mbak moderator. Terus kalau hal-hal yang harus diperhatikan, bisa next Mbak slide-nya. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan esai. Sebenarnya sama kayak karya tulis lainnya, baik apapun itu, baik itu berita, baik itu karya tulis ilmiah, ataupun yang lainnya itu ya, kita harus memperhatikan tema dan topik. Ingat dalam penulisan esai itu harus fokus pada yang kamu lakukan atau yang kamu ingin tuliskan. Nah, tema dan topik ini fokusnya bagaimana? Jadi setiap orang bisa juga punya spesialisasi, misalnya kayak teman-teman tarbiyah mungkin bisa spesialisasinya ke pendidikan, fokus ke pendidikan bisa, atau teman-teman tarbiyah membahas tentang politik juga bisa. Jadi bisa general, bisa juga spesialis. Itu terserah, setiap individu beda-beda. Dan itu nantinya bisa menjadi kelamin dari penulis sendiri. Contohnya siapa yang aku ambil, CNRS. CNRS itu kalau teman-teman tahu Mata Najwa, narasi TV, nah itu dia salah satu pemimpin redaksi ketika awal-awal narasi TV sebelum Mbak Nana itu dia juga kader HMI seingat saya, tapi keluar. Nah itu dia mempunyai ciri khas penulisannya itu sebenarnya banyak tulisannya dia tentang esai. Cuman belakangan dia sudah memiliki kelamin sendiri, kelamin dalam tanda kutip ya. Itu gaya kepenulisannya ya ini tentang sepak bola modern. Nah, dia bisa membahas itu esai-esainya banyak. Kalau teman-teman mau membaca referensinya bisa ngeliat di panditfootball.com kalau nggak salah. Atau ketika jadi Google Pandit Football. Nah, si CNRS ini juga punya junjungan Sindunata. Kalau teman-teman pernah baca bukunya Sindunata, itu gayanya memang khas ya, lucu kayak gitu. Nah, terus yang kedua yang harus diperhatikan adalah mendekati sumber penulisan. Maksudnya apa mendekati sumber? Mendekati sumber itu adalah referensi. Referensinya itu ada banyak kan. Bisa teman-teman mengambil dari buku bisa. Bisa juga teman-teman mengambil dari manusia juga bisa. Manusia dalam arti wawancara. Atau flora fauna juga bisa. Yang lainnya juga bisa. Ya tergantung teman-teman maunya seperti apa. Balik lagi ke topiknya. Terus ada gaya esai. Itu juga penting diperhatikan. Terus yang keempat adalah menata judul. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih dalam di menata judul. Ini yang biasanya orang pertama kali kalau dalam media itu melihat itu dari judulnya dulu, yang kedua dari paragraf pertama, yang ketiga dari paragraf akhir, baru melihat isinya. Biasanya seperti itu kalau media-media melihat sebuah tulisan. Kalau misalnya dari judul, terus paragraf pertama dan paragraf terakhir itu tidak saling sinambung atau tidak memiliki punch yang kuat gitu, biasanya langsung dicoret gitu, atau tidak lolos kayak gitu. Terus
di pembukaan, itu tadi yang aku bilang di paragraf awal. Terus juga dari deskripsi. Nah ini yang aku katakan kenapa kok esai bercerita. Karena kita mendeskripsikan itu menceritakan. Nah ini yang kadang itu teman-teman terlalu fokus ya pada misalnya esai ilmiah tapi penulisannya jadi kaku. Kalau katanya Stephen King itu mengatakan deskripsi yang baik itu harus detail tapi bukan over detail. Kenapa? Untuk memberikan ruang kepada para pembaca untuk membayangkan bagaimana sih sebenarnya tentang tulisannya kalian. Jadi detail boleh, tapi jangan over detail. Itu deskripsi yang paling penting. Terus yang paling terakhir adalah cara menutup. Nah ini tadi, karena pertimbangan kayak di media maupun juri-juri biasanya, itu dia tidak akan membaca seluruhnya. Pasti dia akan melihat judul dulu, paragraf awal sama paragraf akhir. Paragraf akhir ini bahasanya kan cara menutupnya itu tadi. Nah, itu yang paling penting yang harus diperhatikan. Baru biasanya ketika judul, paragraf awal, paragraf akhir menarik, nah baru itu Dewan Juri itu baru membaca. Atau dari redaktur, kalau di media itu baru membaca. Tapi kalau dari judul, paragraf awal, dan paragraf akhir tidak sinambung atau tidak cocok, tidak pas, langsung dibuang kayak gitu tanpa harus melihat isinya seperti apa. Kayak gitu. Mungkin next, Mbak. Nah, ini yang tadi aku katakan, tema dan topik, spesialis boleh, generalis juga tidak mengapa, tak mengapa. Spesialis itu tadi, teman-teman boleh menjadi spesialis atau esais yang punya spesial tertentu, contohnya tadi kayak CNRS, dia punya spesialis di pandit football atau sepak bola modern. Terus dia juga bisa mengkritik tentang pemerintah juga boleh. Jadi itu menariknya dari esai. Nah, yang harus kita pertanyakan kan kenapa kok esai itu harus fokus? Kenapa misalnya kayak di rubrik-rubrik tertentu kayak kolom esai atau opini dan semacamnya itu lebih sedikit dibandingin cerpen, misalnya kayak gitu. Nah, ini yang kita harus tahu karena setiap penyelenggara atau setiap media atau siapapun itu adalah wasitnya. Jadi aku tadi bilang esai itu tidak terbatas pada konteks berapa kata atau siapa. Nah itu wasitnya siapa? Ya wasitnya penyelenggaranya. Penyelenggaranya pengennya kayak gimana, kayak itu. Dan struktur penulisan esai sebenarnya macam-macam ya. Dulu aku pernah ikut lomba yang menang itu kita diwajibkan nulis pendahuluan, terus ada isinya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu ada juga yang nggak butuh seperti itu. Nah itu tergantung dari penyelenggara seperti apa pengennya. Nah balik lagi, setiap tulisan ini tidak hanya berlaku di esai, sebenarnya semua tulisan, baik berita, jurnal, skripsi, apapun itu, memang harus difokuskan. Fokus itu selalu ditekankan. Kamu membahas apa? Jangan sampai gelambiar. Gelambiar itu bahasanya apa? Gelambiar ya, bahasa Indonesianya itu tidak fokus. Ya, tidak fokus itu jadinya orang membaca kok awalnya membahas tentang politik, terus terakhir-terakhirnya kok jadi membahasnya tentang permainan zaman dulu misalnya kayak gitu kan jadi aneh kayak gitu. Itu harus difokuskan. Beda lagi ketika kamu membicarakan politik tapi dengan menggunakan narasi permainan zaman dulu itu beda lagi, beda cerita. Yang dimaksud difokuskan di sini ya kamu harus fokus pada ide atau gagasan yang ingin kamu sampaikan. Itu yang paling penting. Terus ya ini tadi yang aku bilang esai bukan dinilai dari panjang pendeknya, yang terpenting itu eksperimen dari gagasan dan fokus dari tiap tema dan topik. Ya, itu tadi balik lagi ke definisi awal esai itu adalah tulisan yang bukan-bukan. Bukan-bukan ini ya tulisan yang bahasanya tidak pakem, bahasanya eksperimen. Teman-teman menuliskan itu bereksperimen. Teman-teman punya gagasan kayak gitu ya, itu eksperimennya teman-teman kayak gitu. Nanti akan kita bahas kenapa kok bisa dibahas eksperimen. Mungkin next slide, Mbak. Nah, ini tadi yang aku sudah singgung sedikit ya, mendekati sumber esai itu
Ya ada perpustakaan, maksudnya itu buku, ada dari manusia itu teman-teman bisa wawancara juga bisa. Terus bisa juga dari flora dan fauna, ya karena balik lagi esai itu adalah bercerita, ya flora dan fauna itu bisa menjadi sumber inspirasi teman-teman sebenarnya. Terus ruang imajiner. Nah, ada banyak penulis esai itu yang menggunakan ruang imajiner. Ruang imajiner itu sebuah ruang yang mungkin belum ada sampai sekarang. Contohnya siapa? Dulu itu pernah ada salah seorang penulis yang menuliskan andai saya seorang Belanda. Itu teman-teman bisa cari. Nah, itu kan sebuah imajinasinya dia menganggap dirinya ketika itu masih penjajah Belanda ya. Itu menganggap dirinya adalah seorang Belanda. Padahal dia sendiri adalah pribumi. Itu ada ruang-ruang imajiner yang bisa dipakai di situ. Atau ketika Tan Malaka menuliskan esai-esainya tentang kemerdekaan Indonesia yang ketika itu Indonesia sendiri belum merdeka. Nah, ini ada ruang imajiner yang sebenarnya bisa teman-teman masuki. Kenapa kok membahasakannya ke ruang imajiner? Ya namanya balik lagi gagasan. Gagasan atau idea. Ide itu yang namanya idea itu sesuatu yang sempurna itu ada dalam pikiran kita. Itu kalau menurutnya Plato seperti itu. Jadi kursi yang diimplementasikan yang sekarang ini adalah bentuk dari implementasi ide atau gagasan yang ada di dalam pikiran kita. Nah, itu seorang penulis esai itu harus menggunakan ruang imajinasi itu. Pakailah ruang imajinasi itu untuk membuat sebuah gagasan baru. Nah, seperti itu. Terus bisa juga melalui sumber internet. Ya, ini sama seperti perpustakaan ya, karena mungkin kalau perpustakaan kalau di Surabaya lagi tutup ya bisa pakai internet. Ya, itu cuman sebagai sumber aja. Seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini gaya esai. Sebenarnya ada, kalau Muhyiddin M. Dahlan itu bilangnya ada 16 gaya esai, cuman aku cuma nulis 6 aja, karena ini yang biasanya yang saya suka ya. Salah satunya gaya esai itu bisa memancing keributan. Nah, siapa yang memancing keributan? Itu tadi yang aku bilang, andai saya seorang Belanda, itu memancing keributan ketika zaman itu. Di zaman itu, siapa yang berani melawan, siapa pribumi yang berani melawan Belanda, misalnya kayak gitu. Ini pribumi dalam arti ketika itu ya, bumi putra ya. Bukan saya rasis, bukan. Cuman ketika itu memang seperti itu kondisi sosialnya. Memancing keributan, alhasil kalau nggak salah itu dimuat di koran The Express, sampai korannya dibredel, terus yang membuat tulisan itu juga diasingkan sama Belanda. Memancing keributan. Terus bisa juga alat kritik yang melengkung, ya hampir sama seperti itu. Terus bisa juga seperti surat. Kenapa dibilang seperti surat? Sudah banyak orang-orang esais yang membuat itu seperti surat. Contohnya apa? Surat terbuka. Surat terbuka untuk presiden, surat terbuka untuk siapa, surat terbuka untuk siapa. Itu sebenarnya dia itu esai. Kenapa dibilang esai? Ya itu tadi. Karena dia memiliki gagasan. Sebenarnya di situ itu ada gagasannya dia yang dia coba-coba. Nah, itu makanya kenapa kok dibilang eksperimen itu tadi ya. Dicoba-coba aja dia nulis surat terbuka kayak gitu, terus reaksinya seperti apa dari yang ditujukan itu. Terus bisa juga seperti percakapan, ini lebih kepada kepenulisan aja ya, seperti percakapan ya, ya cara bercerita, terus esai pengantar buku, atau bisa juga esai seperti pamflet peringatan. Nah ini gaya-gaya penulisan esai yang bisa teman-teman pakai ke depan, tapi enggak wajib. Teman-teman ini mungkin teman-teman punya gaya sendiri, karena kita balik lagi, ini itu tidak pakem. Esai yang saya sebutkan ini tidak pakem, karena setiap esai adalah eksperimen. Teman-teman pasti punya gagasan sendiri. Dan inilah menariknya esai. Seperti itu. Dibanding dengan karya tulis ilmiah. Kayak gitu sih. Terus lanjutnya Mbak. Nah ini menata judul. Nah seperti yang saya katakan di awal tadi, yang terpenting itu adalah menata judul dulu. Judul bisa dibuat bombastis, ada macam-macam. Bisa dengan cara membandingkan atau membuat pertanyaan. Misal membuat pertanyaan di esai gitu ya. Pentingkah sholat? Misalnya gitu. Pentingkah beribadah?
itu kan bahasanya judulnya bisa bombastis juga ya. Nah itu pasti orang membaca itu karena pasti judul dulu. Itu sudah pasti itu, karena judul dulu. Nah setelah itu baru masuk ke paragraf pertama, kan kayak gitu. Terus bisa juga membuat sesuatu yang baru. Ini aku ambil dari, aku lupa esainya siapa ini, Sama Rata Sama Rasa. Ini gerakan kiri ketika zaman Belanda, sama rata sama rasa, ya teman-teman tahu lah siapa yang dimaksud sama rata sama rasa itu gerakan apa ketika itu. Ya ini sesuatu yang baru ketika itu baru, karena gerakan ini kan barusan diinisiasi sekitar awal abad 1900-an, awal tahun 1900-an sekian. Terus bisa juga pengandaian. Nah, ini yang tadi yang aku bilang, seandainya saya seorang Belanda, bisa juga dengan bahasa-bahasa yang lucu. Ini contoh-contoh yang lucu-lucu, mungkin seperti kalau kayak MH Ainun Najib itu, bahasanya juga banyak yang lucu-lucu. Atau kalau menurut saya sih juga agak menarik ketika Gus Dur juga pernah membuat tulisan tugas HMI diambil NU, itu dia pernah menulis seperti itu. Dan di bawahnya sebenarnya isinya itu dia membahas tentang toleransi, itu juga menarik, lucu juga. Terus ada juga pertanyaan, ya pertanyaan, ngapain aku tulis lagi pertanyaan. Terus bisa juga bahasa yang menolak, misalnya jangan lakukan korupsi, misalnya kayak gitu, itu bisa jadi judul. Atau judul juga bisa dalam satu kata kayak gitu. Misalnya kayak mungkin bisa diadopsi kayak dari puisinya Wiji Tukul, judulnya peringatan. Nah itu diambil jadiin esai juga bisa, peringatan. Atau ya semacamnya lah. Dari satu kata juga bisa. Jadi judul itu diusahakan, ya kalau bisa ya memang menarik di awal, tapi bisa juga judul itu di awal-awal juga pakai teori kayak gitu juga bisa. Misalnya nihilisme dalam perspektif Islam, kayak gitu juga bisa. Cuman antara menarik apa enggaknya kan tinggal permainan kata di situ. Teman-teman bisa mengelolanya sendiri, kayak gitu. Terus Mbak selanjutnya. Nah, ini pembukaan. Bisa melalui kutipan. Aku lebih sering menulis esai itu melalui kutipan dulu. Kutipan terserah, kutipan dari siapa saja boleh. Waktu itu saya mengutip dari sebuah peribahasa, bekerjalah kamu seolah kamu hidup 1000 tahun, dan beribadahlah kamu seolah kamu mati besok. Nah, di situ saya membuat esai tentang pentingnya sholat berjamaah, tapi saya memakai kutipan itu di awal pembukaan atau di awal kalimat paragraf pertama. Saya membukanya dengan kalimat kutipan. Itu bisa. Nah, disinilah pembukaan itu adalah momen sebenarnya untuk menarik minat pembaca. Memakai teori juga boleh, atau memakai metode juga boleh. Tapi diusahakan jangan sampai pembaca itu lari. Lari itu dalam arti begitu melihat, tuh kok awal-awal udah teori. Nah itu nggak semua pembaca itu mau membaca itu gitu loh. Kecuali kalau teorinya memang teori yang belum pernah dia dengar. Bahkan sedikit juga yang benar-benar mau. Kecuali kalau dia memang orang akademisi gitu kan. Nah, sedangkan kita tujuannya menulis esai itu kan bukan untuk akademisi, tapi untuk dibaca orang banyak. Kalau bisa itu tukang becak, ya tidak meremehkan, ya maksudnya orang yang tidak berpendidikan pun itu bisa membaca itu dan memahami. Tujuannya menuliskan itu agar orang lain itu memahami apa yang kita maksud, apa gagasan kita. Percuma gagasan itu dengan tulisan yang daki-daki, bahasa yang terlalu intelektual dan sebagainya, cuman yang mengerti sedikit. Untuk apa? Mendingan tulisannya bahasanya itu renyah atau bisa dimengerti semua orang. Itu yang lebih penting. Kayak gitu. Terus bisa juga dari serangkaian pernyataan dan paparan umum. Tapi konsekuensinya ya ini harus benar-benar menarik. Pernyataan dari teman-teman sendiri bisa. Misalnya tentang KKB Papua gitu ya, yang dianggap teroris. Itu bisa teman-teman mengatakan di awalnya,
sebenarnya KKB bukanlah sebuah teroris, misalnya kayak gitu. Itu bisa seperti itu. Jadi serangkaian pernyataan dan paparan umum, konsekuensinya memang harus benar-benar menarik. Kalau nggak menarik ya balik lagi, pembaca ya meninggalkan tulisan itu. Kan kasihan sama tulisannya. Terus lanjutnya Mbak. Nah, ini aku kasih sedikit tips pembukaan esai. Juga ada pertanyaan, sebenarnya pertanyaan yang paling simpel gini. Apa bedanya esai sama opini? Sebenarnya nggak jauh beda esai sama opini itu. Semuanya kalau secara struktur penulisannya hampir-hampir sama, cuman kalau kita melihat esai sendiri ini punya titik kelembutan. Di situ yang membedakan ya, punya titik kelembutan dan tidak menggebu-gebu. Biasanya kalau di opini itu menggebu-gebu. Lebih sering mengatakan ini salah, ini benar kayak gitu. Cuman kalau esai itu mengatakannya, menyindirnya itu dengan bahasa yang lembut, istilahnya kayak gitu. Nah, jika ingin membuka dengan cerita, pilihlah cerita yang menarik. Kalau sepengalaman saya waktu dulu nulis di opini itu, opininya Jawa Pos, saya membuka sebuah permasalahan politik di Indonesia itu dengan analogi cerita Alexander the Great. Alexander the Great ini salah satu raja Roma yang bisa menguasai ibu kota. Ketika itu ibu kota Roma. Nah, dia memiliki sempat bersaing dengan musuhnya dan lain sebagainya sampai akhirnya dia bisa menang. Dan ketika itu saya tutup dengan kutipan yang sebenarnya saya ambil dari lirik lagunya Iwan Fals ya. Yang penting itu adalah dari politik itu kan yang lebih penting itu kemanusiaan. Cuman kalau memang bisa ini politik ini baik, bukan rakyat saja yang senang dengan itu, bahkan surga pun akan bergetar dengan politik itu. Terus yang kedua bisa juga teman-teman memilih dengan kutipan. Nah itu tadi balik lagi kutipan yang saya katakan harus relevan ya kutipannya. Kayak saya mengatakan sholat berjamaah ya saya mengambil kutipannya dengan itu tadi salah satu peribahasa itu tadi, kerjalah kamu seolah-olah kamu hidup 1000 tahun lamanya dan ibadahlah kamu seolah-olah kamu besok mati. Nah itu kan masih ada kesinambungan antara ibadah dengan yang ingin saya sampaikan ketika itu. Nah, terus jika membuka dengan data, pilihlah data yang tidak biasa. Data itu data-data yang data kan ada banyak ya. Data bisa berupa angka, bisa juga berupa kata-kata, itu tergantung. Nah, itu pilihlah yang tidak biasa. Tidak biasa itu yang jarang digunakan orang-orang. Itu bisa teman-teman pakai. Dan di esai itu sebenarnya ada juga namanya angle, sudut pandang. Teman-teman bisa melihat sudut pandang yang lain sebenarnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau memberikan gagasan baru. Itu. Terus kalau mau membuka dengan pertanyaan, buatlah yang menarik. Ya teman-teman udah tahu lah kalimat pertanyaan yang menarik seperti apa. Dan itu sekali lagi hampir sama dengan kalimat kutipan ya. Itu teman-teman harus relevan sama yang ingin teman-teman katakan. Seperti itu. Terus kalau mau membuka dengan teori, jangan membuat pembaca sumpek. Nah, itu tadi yang aku bilang kan. Pakai teori juga bisa, tapi jangan membuat orang itu sumpek membacanya. Jangan sampai baru awal teori sudah jelimet. Nah, itu sudah males gitu orang baca. Aku juga males kalau udah buka langsung teori kayak gitu. Tapi ada juga yang bisa mengemasnya, membuat teori, tapi tidak sumpek kayak gitu. Terus selanjutnya Mbak. Nah, ini deskripsi. Deskripsi itu termasuk dari bagian tubuh atau isi dari ininya sendiri, tubuh dari esainya sendiri ya. Nah, itu bisa teman-teman memilah kutipannya seperti apa. Karena di esai sendiri kan teman-teman boleh mengutip, boleh. Cuman kutipan itu mau banyak mau sedikit juga terserah sih.
Cuman yang terpenting dari kutipan itu adalah mendukung gagasannya teman-teman. Tapi bukan berarti teman-teman memplagiasi atau mengkopas pemikirannya orang-orang. Jadi teman-teman punya gagasan nih, sebuah gagasan baru. Kayak dulu aku pernah buat esai tentang pentingnya sholat jamaah subuh itu untuk meningkatkan produktivitas dari pekerjaan orang kayak gitu ya. Karena sholat berjamaah, bukan sholat subuh tapi sholat berjamaah untuk meningkatkan produktivitas. Nah itu aku punya gagasan seperti itu. Nah, pendukungnya apa? Pendukungnya teman-teman bisa cari di internet. Bisa juga ya sumber tadi itu yang aku bilang sumber dari esai, bisa manusia, bisa internet, bisa buku dan lain sebagainya. Nah, itu ada di penelitian di Malaysia kalau nggak salah itu ada 387 orang yang diteliti dan hampir semuanya yang mengikuti sholat berjamaah, dia itu lebih produktif daripada yang tidak mengikuti sholat berjamaah. Nah itu kan aku mendukung, itu penelitian itu untuk mendukung gagasanku kayak gitu. Nah pentingnya pentingnya sholat berjamaah kayak gitu. Terus ada juga di hadis Nabi itu juga mengatakan kalau sholat berjamaah bisa meningkatkan 27 derajat. Nah 27 derajat ini apa? Bisa orang menafsirkannya berbeda-beda, ulama menafsirkannya juga berbeda-beda. Cuman di situ bisa menjadi pendukung kita, pendukung bahwasanya sholat ini kalau berjamaah lebih banyak untungnya kayak gitu. Salah satunya meningkatkan produktivitas. Terus jangan lupa juga dalam penulisan jeda pada tiap kalimat maupun frasa, ini frasa ya, bukan frase, sampai paragraf. Jadi jeda. Orang itu dalam satu kalimat, kalau bisa membaca itu jangan sampai terengah-engah, walaupun kita membacanya dalam hati. Itu gimana caranya? Ya teman-teman kalau misalnya nulis nih, satu kalimat terus teman-teman baca secara keras-keras kayak gitu. Menggeh-menggeh apa enggak? Nafasnya sesak apa enggak? Kalau misalnya sesak, dipotong, dikasih titik, habis itu dilanjut lagi. Nah itu, jadi jeda itu penting, karena pembaca, kita ini kan ngajeni pembaca biar tidak kesulitan gitu loh. Itu. Kecuali kalau misalnya itu kalimat kutipan dari orang ya, itu kita juga agak susah memenggalnya. Terus yang kedua, yang terpenting itu jembatan. Jembatan ini maksudnya penghubung tiap frasa, kalimat sampai paragraf penting diperhatikan. Jadi kayak kata selain itu, terus yang, dengan, dan lain sebagainya itu teman-teman harus bisa mengelolanya itu. Itu yang penting juga. Terus antara kalimat langsung dan tak langsung, ini pelajaran dari SD ya kayaknya ya. Teman-teman harusnya sudah ngerti kalimat langsung seperti apa, kalimat tidak langsung seperti apa, kalimat langsung itu yang ada kutipannya, kalau yang tidak langsung itu seperti apa, teman-teman olah sendiri. Nanti saya. Ini yang penting dari deskripsi. Dan jangan lupa gagasannya itu balik lagi fokus. Harus fokus di deskripsinya itu harus fokus. Nah, deskripsi, kalau kita membahas deskripsi, usahakan itu para pembaca itu bisa membayangkan, beri ruang pembaca itu untuk membayangkan. Jadi seolah-olah di otaknya itu seolah-olah ada kayak video berjalan misalnya kayak gitu. Nah ini yang kadang itu memang agak sulit dari para penulis. Gitu. Terus selanjutnya Mbak. Nah ini penutup. Nah kenapa kok tadi saya di awal bilang di judul, terus orang Dewan Juri itu akan melihat judul, paragraf pembuka itu, paragraf pertama kali, terus yang terakhir penutup. Nah ini antara judul, terus di paragraf utama sama penutup, ini ada sinambung nggak? Nah biasanya di penutup ini bagaimana teman-teman menjabarkan permasalahan awal, menyinggung masalah awal di paragraf awal, terus ditukik dengan penutup yang biasanya mempertegas dari pesan utama atau bisa menjawab dari permasalahan di paragraf pertama. Nah, ketika antara paragraf pertama dengan paragraf penutup ini saling kesinambungan, biasanya para dewan juri itu baru melanjutkan membaca deskripsi dan lain sebagainya sampai habis. Biasanya seperti itu.
Tapi kalau antara penutup dan paragraf pertama sudah tidak sambung atau tidak ada kesinambungan, nah itu biasanya langsung dilewatin sama orang-orang. Karena Dewan Juri juga memiliki keterbatasan. Iya kalau misalnya pesertanya cuma 10, kalau yang pesertanya sampai 100, dia sangat tidak mungkin kan mengoreksi satu-satu. Pasti dia akan melihat dengan teknik yang seperti itu. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Karena ini yang dikatakan oleh Putut EA, salah seorang cerpenis ketika dia menjadi seorang juri cerpen. Nah, dia mengatakan seperti itu. Sebagai juri, sangat tidak mungkin dia membaca semua karya dari karya-karya yang masuk atau karya-karya peserta. Sangat tidak mungkin. Terus di penutup, bisa juga teman-teman memberikan jalan keluar. Jalan keluar dari permasalahan awal. Itu bisa. Atau juga di kalimat penutup bisa dalam kata bertanya atau kalimat seru. Ini kalimat seru juga pernah, kalau teman-teman pernah baca bukunya Karl Marx gitu ya, Karl Marx Das Kapital, ini saya tidak mengajari gerakan kiri, cuman dari secara kepenulisannya, itu terakhir-terakhir kan dia mengatakan bersatulah kaum buruh sedunia. Nah itu kalimat seru, kalimat ajakan, ayo bersatu, kalimat bersatulah para buruh sedunia. Di situ kan tapi di esainya dia juga di tulisannya dia akan membahas tentang keterhisapan buruh dan sebagainya, keterhisapan nilai dan sebagainya. Nah itu yang dia terakhir dia tuliskan dengan seruan seperti itu. Itu juga bisa menarik juga. Terus bisa juga mengandaikan sesuatu. Ya mengandaikan ya seperti yang aku bilang di opini Jawa Pos, yang aku mengandaikan jangankan masyarakat pada umumnya, bahkan yang di surga pun akan bergetar. Nah, itu kan aku mengandaikan surga ini seolah-olah bergetar karena politik yang baik. Nah, kan itu padahal tidak mungkin juga ya. Masa kita tahu kalau di surga juga pernah gempa misalnya atau bergetar kan nggak mungkin. Nah, mungkin itu kalau secara teori sebenarnya saya lebih suka ini itu kita lebih banyak sharing aja, atau mungkin teman-teman dari berbagai kalangan ya pasti punya pengalaman juga loh. Atau mungkin kita lanjut ke sharing aja ya. Sebenarnya saya itu kalau masalah kepenulisan dari dulu itu saya suka langsung praktek. Sebenarnya seperti itu. Karena kalau membuat esai ini ya 600 kata aja cukup. Bahkan belakangan juga ada namanya esai pendek itu cuma 300 kata, 100 kata juga ada. Nah, itu bisa teman-teman praktekkan nanti di rumah. Karena sekali lagi esai itu tidak punya pakem. Siapa yang bisa membuat pakemnya? Ya pihak penyelenggara. Siapa penyelenggaranya? Ya kalau lomba itu ya jurinya atau panitianya. Kalau media ya redakturnya atau kebijakan medianya kayak gitu. Nah, esai banyak dipakai orang-orang untuk mendapatkan beasiswa. Salah satunya dulu aku dapat Bank Indonesia juga karena esai. Terus jalan-jalan juga karena esai. Nah, tidak ada salahnya teman-teman belajar menulis esai juga. Walaupun sebenarnya esai ya karena jadi teman-teman mungkin kesulitan menulis esai karena tidak mengenal esai, istilahnya kayak gitu. Cuman saya sendiri dulu juga tidak mengenal esai, cuman karena suka aja. Jadi yang penting itu teman-teman sekarang adalah membaca esai-esai punyanya orang-orang. Itu yang paling penting. Percuma saya menjelaskan teori panjang lebar ini kalau teman-teman balik lagi tidak mau membaca. Karena orang yang menulis itu awalnya pasti dari membaca. Kayak gitu. Mungkin aku tutup ini dari pesannya Imam Ghazali ya. Jika kamu bukan anak raja dan ulama besar, maka menulislah. Seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya Kanda Andre. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan bagi peserta workshop yang ingin bertanya dipersilahkan bisa secara langsung, bisa melalui kolom chat. Izin bertanya, Kak. Iya, boleh silahkan.
Saya tanya 2 pertanyaan boleh, Kak? Monggo dibersih. Iya. Yang pertama, dalam penulisan judul esai dulu. Kan dijelaskan bahwa esai itu adalah karya kita itu bebas dibebaskan. Nah, dalam penulisan judul itu juga apakah benar-benar bebas atau ada aturannya mengenai variabelnya atau yang lainnya, itu mengenai aturan judulnya. Terus yang kedua, dijelaskan bahwa dalam menulis esai itu kita harus mendeskripsikan secara detail, namun tidak over detail, tidak kaku tapi harus mengandung sastra. Nah, kalau boleh tolong diberikan contohnya beberapa kalimat aja yang mengarah pada penjelasan tersebut. Terima kasih. Ini langsung dijawab ya. Apa gimana, Mbak Moderator? Iya, saya ulangi ya pertanyaannya mungkin. Yang pertama tadi, karya esai kan bebas. Apakah ada aturannya dalam penulisan esai ini mungkin dari variabelnya atau hal lain gitu. Terus yang kedua, dalam kalimat esai kan tadi boleh detail tapi nggak boleh over detail gitu. Mungkin Kanda Andre bisa mencontohkan kalimat esai yang contoh dari penjelasan ini gimana? Contoh kalimatnya. Oke. Oke, terima kasih. Ya, ini aku jawab dulu yang pertama ya. Penulisan judul esai itu bebas, teman-teman bebas. Mau menuliskan 1 kata pun kan boleh. Terus kalau batasannya seperti apa? Sebenarnya itu terserah ya batasannya. Cuman kalau aku pribadi, kalau setiap menuliskan judul itu, kalau memang bukan karena terpaksa ya, itu aku tidak mau lebih dari 6 kata. Kecuali kalau terpaksa ya aku harus melebihkan 6 kata itu. Tapi sebenarnya menulis judul esai pun cukup di bawah 6 kata itu juga bisa gitu. Jadi tidak ada namanya batasan tertentu dan itu bebas sebebas-bebasnya. Tapi ingat, yang terpenting itu ketika judul, paragraf awal dan paragraf penutup itu harus saling sinambung gitu loh. Yang penting itu sinambung. Karena itu untuk mempermudah dari pihak penjurian atau pihak dari media untuk mengasumsikan kira-kira tulisan ini tulisan apa kayak gitu. Itu yang pentingnya. Judul itu bebas, sebebas-bebasnya. Teman-teman mau nulis seperti apa ya terserah. Dan disinilah permainan kata-kata itu dibuat gitu. Kalau untuk judul. Terus yang kedua, jelaskan kan tadi boleh detail tapi tidak boleh over detail dalam tulisan dan bisa mengandung sastra. Sastra ini yang aku maksud itu teman-teman itu menuliskan bahasanya itu yang lentur. Lentur itu maksudnya tidak terlalu kaku. Itu di grup udah itu ada teman dari panitia yang ngirim ya. Itu tulisan dari mojok.co. Di situ teman-teman bisa baca tulisanku. Di situ sebenarnya aku ingin mengekspresikan bahwasannya selama ini dulu aku pernah kuliah di perkapalan tapi cuman aku nggak lulus. Aku DU. Nah, itu aku ingin mengatakan bahwasannya selama ini stigmanya orang-orang pada umumnya itu jurusan perkapalan itu adalah jurusan pelayaran, padahal itu 2 hal yang berbeda. Dan yang kedua, ketika dulu waktu saya belajar di kampus, orang-orang itu ketika melihat film Titanic, teman-teman pernah melihat film Titanic ya? Melihat film Titanic itu melihatnya seolah kan yang salah ini adalah si Andrew. Andrew itu yang pembuat kapalnya itu. Karena dia dulu berani statement kapal ini tidak akan tenggelam dan sebagainya. Dan orang-orang melihat ya ini karena kesombongannya Andrew dan lain sebagainya. Dan Andrew di situ adalah perancang kapal atau teknisi kapal. Nah, di sini posisi saya itu tidak mengikuti masyarakat pada umumnya, tetapi di situ saya mengkritisi filmnya bahwasannya sebenarnya yang salah itu bukan karena konstruksi kapal, tapi yang salah itu adalah anak-anak ABK kapalnya. Kenapa? Ketika di adegan itu kalau teman-teman teliti atau teman-teman bisa melihatnya ya, bisa nonton nanti. Itu ada adegan ketika yang bagian mantau laut, yang bagian mantau-mantau di laut itu dia tidak fokus lagi mantau di lautnya, tapi dia malah fokus melihat Jack and Rose ciuman ketika itu.
Dan alhasil si pelautnya itu telat memberikan tanda bahwasannya di depan ada karang es dan akhirnya nubruk karang es. Nah, di situ yang salah siapa sebenarnya? Apakah karena konstruksi kapal atau dari pelautnya? Nah, di situ yang ingin aku gambarkan di esai itu. Jadi ketika itu aku ingin menggambarkan bahwasannya Titanic itu ketika di zaman itu sudah kapal paling modern karena dia mempunyai di lambung kapalnya itu punya sekat-sekat. Jadi kalau misalnya lambung yang belakang itu bocor gitu ya, itu ada sekatnya bisa nutup sendiri. Itu ada di adegan-adegan filmnya. Nah, itu ketika zaman itu baru Titanic yang menerapkan itu. Nah, di sini yang aku maksudkan, aku tetap memberikan bayangan kepada orang-orang bahwasannya kalau orang yang memantau kapalnya itu, dia itu tidak lagi memantau kapal, tidak menjalankan tugasnya, tapi malah melihat Jack and Rose ciuman ketika itu. Nah, itu yang aku maksud detail. Teman-teman mendetailkan itu, tapi dikasih ruang khusus bahwasannya ini untuk pembaca itu bisa membayangkan gitu loh. Itu over detailnya. Nah, itu yang teman-teman mungkin bisa mencari dari referensi-referensi lainnya kayak gitu. Detail tapi tidak over detail. Kalau over detail jatuhnya nanti itu teman-teman pembaca itu jadinya kayak apa ya? Tidak ada ruang untuk membayangkan, tidak ada ruang untuk menggunakan imajinasinya untuk membayangkan gitu. Nah, itu yang menjadi sebuah dilema juga kalau terlalu detail. Biarkan si pembaca sendiri itu yang membayangkan gitu loh. Membayangkan oh ternyata kapal Titanic kayak gini, walaupun orang yang belum pernah nonton Titanic pun jadi ngebayang oh kayak gitu ya rupanya. Itu yang aku maksud tidak over detail. Kayak gitu sih. Ya, silakan Mbak Moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kanda Andre. Apakah dinilai cukup untuk pertanyaannya tadi? Alhamdulillah sudah jelas, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan pada kolom chat dari Diana Nurhandayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nurhandayani dari WINSA. Saya ingin bertanya kepada pemateri, bagaimana dengan penulisan esai beasiswa di luar negeri? Apakah teknik penulisannya sama dengan penjelasan yang dipaparkan oleh pemateri? Terima kasih. Silahkan, Kanda Andre. Oke, untuk beasiswa luar negeri ya, ini aku pernah dulu itu beasiswa dalam negeri, yang luar negeri aku belum pernah nyoba. Cuman itu tadi yang aku bilang, esai itu tidak punya pakem yang jelas. Pakemnya itu berbeda-beda. Setiap instansi pasti mengeluarkan cara penulisan esainya sendiri-sendiri, atau ada bahasanya itu aturannya esai sendiri-sendiri. Bahkan di lomba pun, antara lomba satu dengan lomba yang lain, itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Jadi kalau untuk penulisan esai beasiswa luar negeri, teman-teman mungkin memang tulisannya esai gitu ya. Esai tapi di situ pasti dijelasin kok. Mau esai luar negeri itu ada aturannya, misalnya berapa ratus kata atau seperti apa strukturnya. Nah, itu yang penting itu teman-teman mengikuti aturan dari si wasitnya ini. Wasitnya pengennya seperti ini ya, teman-teman harus menyesuaikan dengan itu. Nah, inilah yang aku maksud dari awal itu. Kenapa kok esai itu penulisannya bukan-bukan? Karena tidak punya pakem yang jelas. Pakemnya itu nggak jelas. Setiap media punya pakem sendiri. Setiap contoh di media mojok pun bahasanya bahasa yang satir-satir dan lucu dan renyah itu yang dipakai. Sedangkan kalau misalnya pakai esai-esai yang dilombakan itu beda lagi nanti bahasanya. Nah, ini juga Mbak Diana ini juga harus menyesuaikan penulisan esai yang sesuai ketentuan dari si wasitnya ini. Wasitnya itu ya penyelenggaranya kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini bisa dipakai apa enggak? Ya tentu bisa. Karena dari awal kan aku sudah mengatakan bahwasannya ini esai tidak punya pakem dan tulisannya bukan-bukan. Bukan-bukan dalam arti di situ teman-teman punya gagasan apa sih? Nah, gagasan itulah yang akan dinilai oleh para juri atau para yang penerima beasiswa kayak gitu. Pemberi beasiswa maksudku. Seperti itu. Ya, balik lagi ke Mbak Moderator.
Baik, terima kasih atas jawabannya Kanda Andre. Untuk selanjutnya ada pertanyaan yaitu di kolom chat saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Meliasari dari UMSIDA. Saya ingin bertanya, apakah terdapat relevansi ketika kita kurang suka membaca sehingga mengalami kesulitan jika ingin apakah ada relevansi ketika kita kurang suka membaca sehingga mengalami kesulitan ketika ingin menulis? Dan bagaimana cara membangkitkan motivasi untuk menulis menurut Kanda Andre? Terima kasih. Monggo Kanda Andre, tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, ini tentu dari Mbak Umsida ya, itu tentu ada relevansinya, sangat terpengaruh sekali ketika teman-teman tidak suka membaca dan terhadap tulisan. Kenapa? Penulis hebat pun pasti punya referensi dari bacaannya. Itu yang mempengaruhi dari pola pikirnya. Contoh gampangnya begini, ketika ini kalau di dunia mahasiswa ya, atau di dunia aktivis mahasiswa, ketika teman-teman yang belajar tentang agamanya mendalam, tentu akan berbeda cara memahaminya dengan teman-teman yang tidak mempelajari agama secara mendalam, ataupun teman-teman yang mempelajari tentang gerakan sosial kiri misalnya kayak gitu ya, atau gerakan apa gitu, itu pasti akan berbeda penangkapannya, dan ini pasti akan mempengaruhi dari tulisan teman-teman. Kenapa? Saya sangat ingat betul ketika teman saya itu ingin mencoba menulis di Jawa Pos. Dia itu anaknya pinter, secara ide bagus. Cuman bacaan yang sering dia baca adalah tulisan yang jelimet. Jadinya dia ikut-ikutan tulisannya yang jelimet gitu. Cuman pemikirannya dia kalau dia secara ngomong gitu, kita memahami gitu. Nah, tapi ketika menuangkannya kembali, itu dia susah. Jadi waktu itu saya punya pengalaman untuk menuliskan satu opini di Jawa Pos, harus orang 3. Jadi dia, aku, sama temanku. Itu kami bertiga berunding, idenya bagus, cuman bagaimana cara menuliskannya sampai satu opini di Jawa Pos. Alhamdulillah waktu itu tembus. Itu kakak kelas saya tembus, dan waktu itu tapi yang ngerjain itu orang 3. Waktu itu orang 3 itu dalam arti idenya ide dia, gagasannya dia, cuman dia mengungkapkannya itu seperti apa. Jadi temanku itu dikasih tugas, ini gimana cara menuliskannya, tapi ideku seperti ini. Terus yang aku, bagianku itu bagian membahasakan agar mudah dibaca kayak gitu. Jadi sampai orang 3 dulu itu pengalamanku. Jadi jangankan orang yang tidak suka membaca, orang yang suka membaca pun terkadang susah untuk menuliskan kembali apa yang dia baca. Nah, itulah kenapa saya juga menganjurkan kepada teman-teman untuk membaca novel, cerpen, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di situ ada kosakata yang jarang dipakai oleh orang-orang yang akademisi, bahasanya yang jelimet-jelimet kayak gitu. Nah, itu yang harus harus banyak yang teman-teman baca kayak gitu. Kalau katanya Andi Budiman kan orang yang bodoh itu orang yang miskin kosakata. Jadi dia gaya tulisannya gitu-gitu aja. Terus kalimat yang dipakai itu aja, kata-kata yang dipakai itu aja. Nah, inilah bahasanya itu kita membaca, berarti kita menambah referensi, menambah bahan baku, menambah kayak orang masak lah. Orang masak semakin banyak pilihannya kan semakin enak. Nah, kalau pilihannya cuma ada jahe, terus cuma ada wortel, cuma ada sayur, gitu kan jadi susah tuh mengelolanya gimana nih. Antara jahe sama wortel ini kan 2 hal yang berbeda. Nah, ini gimana ngelolanya? Tapi kalau kita punya banyak pilihan macam-macam kan bisa mungkin ditambahin garam, bisa ada ayamnya atau apanya. Nah, itu hampir sama seperti itu sebenarnya. Yaitu seni menulis itu di situ. Gitu. Ya silakan Mbak moderator, semoga terjawab ya. Iya. Semoga terjawab ya. Terima kasih jawabannya dari Kanda Andre. Untuk berikutnya ada pertanyaan dari Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Lavenda Adna dari UINSA. Dari semua gaya penulisan esai, menurut Kanda Andre, mana yang paling populer dan dinikmati oleh pembaca? Terima kasih. Monggo Kanda Andre dijawab. Kalau misalnya banyak yang populer itu tergantung ya. Setiap orang itu punya kesukaan masing-masing dalam bacaan. Kayak saya kayak gini nih ya suka bacaan itu yang lucu-lucu, yang jenaka-jenaka kayak gitu, itu saya suka. Contoh kayak esainya Gus Dur, esainya MH Ainun Najib kayak gitu saya suka.
Cuman nggak semua suka yang demikian gitu loh. Jadi itu tergantung teman-teman sendiri, teman-teman kebutuhannya apa. Dan referensi esaiis juga banyak. Muhyiddin M. Dahlan juga banyak tulisannya lucu-lucu. Terus siapa lagi ya? Terus Tan Malaka juga pernah menulis esai. Soekarno juga pernah menulis esai. Kayak dia juga pernah membukukan di bukunya Islam Sontoloyo misalnya kayak gitu. Nah itu kan bahasanya ya tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya referensi siapa ya tergantung teman-teman pingin mendefinisikan dirinya teman-teman itu seperti apa, pingin menjadikan tulisannya teman-teman itu seperti apa. Nah, itu tergantung kebutuhan masing-masing sih. Kayak CNRS dia lebih suka cenderung ke bola, sepak bola. Nah, sedangkan aku nggak suka sepak bola. Jadi aku sendiri tidak membuat CNRS ini sebagai acuan kepenulisanku atau sumber daya bahan baku kayak gitu. Kak, perkenalkan saya dari UMSU. Bagaimana kita itu bisa semangat dan cinta untuk membaca. Karena saya sendiri kalau mau membaca apapun itu terasa berat. Syukron. Ini sepertinya permasalahan rata-rata teman-teman zaman sekarang ya. Iya, malas membaca. Ya, silakan Kanda untuk jawabannya. Kalau untuk membaca sayang juga kalau tidak mau membaca. Membaca itu tidak harus membaca buku, membaca apapun bisa, membaca status WA, membaca apa, baca berita, itu juga bisa gitu loh. Jadi enggak harus teman-teman membaca yang buku gitu terpaku. Kalau dulu zamannya aku masih mahasiswa kan orang-orang itu teman-temanku kan membaca buku padahal dari status WA itu juga bacaan. Terkadang kayak teman-temanku gitu status WA-nya keren-keren.